teman-teman, kembali lagi bersama aku Gita yang akan melanjutkan materi kita tentang hukum internasional. Sebelumnya kita telah mempelajari kan istilah-istilah pengertian hukum internasional, definisi hukum internasional menurut para ahli. Nah, saat ini kita akan beralih pada topik materi tentang sejarah perkembangan hukum internasional. Sejarah hukum internasional menurut para ahli dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, abad sebelum Masehi atau abad kuno, lalu yang kedua, abad pertengahan, yang ketiga, abad modern, yang keempat, perjanjian Westphalia, dan yang kelima, pasca Perang Dunia II. Kita kembali ke zaman kuno. Jadi, pada zaman sebelum Masehi ini, ada seorang filsuf, Marcus Tullius Cicero. Ia lahir atau mulai hidup pada abad ke-106 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Aristoteles atau Plato dan filsuf-filsuf lain di era zaman itu. Nah, Cicero ini lahirnya atau hidupnya itu pada zaman akhir abad kuno atau sebelum mendekati akhir dari masa abad sebelum Masehi. Jadi Cicero ini punya pemikiran bahwa hukum itu seharusnya adalah suatu doktrin yang memang bisa diterima oleh semua orang. Nah, dulu itu for your information, belum ada istilah negara ya, jadi masih ada bangsa. Nah, pemikiran Cicero ini disebut sebagai ius gentium, yang dimaksud itu sebagai hukum universal yang bisa diterima oleh semua bangsa. Jadi basis dari hukum universal itu hukum alam. Jadi basisnya pada akal budi atau rasionalitas. Yang dimaksud dari hukum alam ini yang terkait logika, misalnya orang berjualan, dia jelas tidak mau rugi, semua orang tidak mau rugi. Lalu yang kedua, semua orang pasti mau dihormati dan dihargai. Lalu yang ketiga, semua orang tidak mau terbunuh. Nah, inilah yang namanya atau yang dimaksud dengan hukum alam. Lalu kemudian, doktrin ius gentium ini tersebar terkhusus di semenanjung Eropa dan akhirnya diterima sebagai suatu doktrin yang mengakar kurang lebih sekitar 500 tahun. Jadi hukum yang ada pada zaman itu adalah hukum alam dan itu lebih identik dengan hukum diplomatik. Contohnya, ketika ada bangsa-bangsa yang saling berdagang, otomatis ketika itu ada yang namanya saling menghargai, ada penghormatan, dan itu kan yang menjadi salah satu tanda adanya protokoler, karena yaitu kita harus menghargai, mengistimewakan yang menjadi tanggungan bangsa. Jadi zaman itu basisnya ya bisa disebut moralitas lah. Nah, setelah dipakai kurang lebih selama 500 tahun, apa yang menjadi pemikiran Cicero ini atau ius gentium ini pada abad pertengahan, pemikiran ini diganti. Kenapa diganti? Karena kekuasaan pada saat itu, kekuasaan Romawi kuno itu sudah berganti. Masih di Romawi tapi sudah berganti, yang awalnya zaman Cicero itu hukum internasionalnya itu basis pemikirannya ius gentium, berganti menjadi berbasis pada agama. Dari ajaran agama, terkhusus dari ajaran-ajaran agama Kristen, ajaran-ajaran gereja, hukum-hukum Katolik. Nah, kemudian istilahnya ini berubah dari ius gentium menjadi ius communa. Ajaran ini diterapkan di bangsa-bangsa Eropa zaman Romawi dan bertahan kurang lebih 1000 tahun. Jadi, kurang lebih hukum internasional itu terkait dengan hukum agama. Tetapi setelah 1000 tahun lamanya,
abad pertengahan ini diwarnai dengan ajaran-ajaran Jus Communa dengan ajaran-ajaran Kristen, ajaran-ajaran gereja. Ternyata pada prakteknya mereka saling berperang sendiri-sendiri. Jadi jangan kira wilayah Eropa itu tidak pernah saling menjajah satu sama lain ya. Misalnya pernah menjajah Belanda, mereka pernah saling berperang. Nah, kemudian pada tahun 1625 ada seorang pemikir yang bernama Grotius. Grotius ini memiliki pemikiran bahwa ketika hukum internasional itu berbasis kepada doktrin seperti sebelumnya ada Ius Gentium, Ius Communa, tidak akan pernah bisa diterima oleh negara lain karena negara-negara lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga Grotius mengatakan bahwa hukum internasional itu harus berbasis kepada selain agama, yaitu kebiasaan, budaya, atau kearifan lokal. Dan harus diperjanjikan, harus ditulis, disepakati apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sehingga itu akan menjadi fair. Suatu objek hukum internasional itu akan dipatuhi karena memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. Nah, akhirnya pemikiran Grotius ini mempengaruhi bangsa Eropa pada saat itu. Dan akhirnya pada tahun 1648 lahirlah perjanjian Westphalia. Isi perjanjian ini banyak, ada Spanyol mengakui kemerdekaan Belanda, ada perjanjian untuk perdamaian, dan lainnya. Tapi poin pentingnya, perjanjian Westphalia ini terpengaruh dengan pemikiran dari Grotius yang mengatakan bahwa hukum internasional itu harus diperjanjikan, harus disepakati. Apa yang menjadi poin-poin penting harus disepakati. Nah, akhirnya perjanjian Westphalia ini resmi menjadi suatu perjanjian, menjadi suatu hukum internasional. Dan salah satu yang menjadi menarik dari perjanjian ini adalah mereka itu bagi-bagi kue. Nah, misalnya bagi-bagi kue ini adalah Belanda. Belanda itu memegang Indonesia, Inggris pegang Malaysia, dan lain-lain. Nah, mereka ini bagi-bagi kue dan jadi perjanjian ini juga menjadi pintu masuknya bangsa-bangsa barat termasuk Belanda untuk menjajah Indonesia. Karena mereka menganggap kita ini sebagai negara tanpa tuan. Sehingga perlulah dibangun suatu peradaban. Jadi, bangsa-bangsa Eropa saat menjajah Afrika, Asia, itu menurut mereka bukanlah suatu tindakan kriminal. Ya, mereka menganggap mereka membangun suatu peradaban dan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, perjanjian Westphalia ini berlangsung lumayan lama sampai akhirnya negara-negara yang kuat dari segi ekonomi, intelektual, persenjataan, berperang satu sama lain, baik itu perang dunia 1 dan perang dunia 2. Karena kekuasaan itu tidak akan ada habisnya ya, jadi mereka tidak puas dengan kekuasaan atau kue-kue yang sudah mereka miliki, yang sudah dibagi tadi. Nah, akhirnya perang tersebut terjadi walaupun sudah ada perjanjian-perjanjian lainnya. Akhirnya pasca perjanjian Westphalia itu berjalan kurang lebih 200-300 tahun. Negara-negara yang terlibat dari perjanjian ini dikatakan sudah menang dan sudah mendapatkan banyak manfaat dari eksploitasi yang mereka lakukan. Nah, setelah terjadi perang tersebut kan akhirnya mereka bersepakat untuk membentuk PBB karena
United Nations itu kan motifnya bagaimana negara-negara ini berdamai dan tidak perang lagi. Jika melakukan perang ada aturannya, harus ada protokolernya. Kalau ada masalah diselesaikan secara negosiasi atau diplomasi dan lain-lain. Maka berdirilah PBB. Setelah PBB muncul, negara-negara yang semula hanya 50-an menjadi ratusan negara. Dan muncul juga banyak organisasi-organisasi internasional, muncul juga deklarasi-deklarasi. Banyak organisasi internasional yang membentuk produk hukum perjanjian internasional. Dan perjanjian-perjanjian internasional itu rata-rata mengikat negara-negara yang menjadi negara bagian dari PBB. Dan hari ini hukum internasional itu secara tidak langsung mengikat dan membuat negara-negara dunia itu bergantung, termasuk Indonesia, tidak lepas dari hukum internasional. Lalu secara singkat saja ya, organisasi internasional itu contohnya ada PBB, GATT, World Bank, IMF, dan lain-lain. Lalu perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu ICCPR, ICE, SCR, CEDAW, dan lain-lain. Secara lengkapnya mungkin kalian bisa cari sendiri ya terkait organisasi internasional dan perjanjian internasional. Jadi, kurang lebih begitu soal sejarah perkembangan hukum internasional. Semoga teman-teman bisa paham apa yang telah aku sampaikan tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan segera tayang. Semoga teman-teman tetap semangat untuk terus belajar. Terima kasih atas waktunya. Aku pamit undur diri. See you guys.